PT Universal Luggage Indonesia didirikan pada tahun 2016 dan telah beroperasi secara komersial pada tahun 2018 dengan aktivitas utama memproduksi hard case luggage. Saat ini kapasitas produksi kami mencapai 720.000 piece per tahun dengan memproduksi beberapa brand ternama internasional di antaranya merek lokal bagasi. Sangat berpengaruh pada penurunan berbagai sektor usaha. Yang terbesar dampaknya salah satunya adalah sektor hiburan dan pariwisata. Tentu ini akan mengganggu operasional kami yang menghasilkan produk yang berkaitan erat dengan sektor usaha tersebut. Untuk menghadapi hal tersebut, manajemen mengambil langkah mencari market potensial baru selain Amerika dan juga mencari peluang baru untuk berkontribusi mengurangi penyebaran COVID-19. Selain hal itu, manajemen juga memanfaatkan insentif pajak diantaranya PPh 21, 22, dan 25. Proses pengajuan insentif pajak ini kami rasa sangat mudah karena bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui akses di www.pajak.go.id. Jadi dengan melihat manfaat dan kemudahan yang diperoleh, kami mengajak seluruh pelaku usaha lain untuk segera memanfaatkan insentif pajak ini. Pajak kuat, Indonesia maju! Layanan KPP PMA 1 menunjukkan hal ini terwujud dari prosesnya yang cepat, tuntas, dan akurat. Kami mendukung KPP PMA 1 meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Kami dari PT Matsumoto UC Indonesia mendukung KPP PMA 1 meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Alhamdulillah di PMA 1 insya Allah aman. Saya siap bersaksi, saya siap bersumpah di atas nama apapun juga bahwasannya PMA 1 baik, PMA 1 bersih, PMA 1 Terus gimana? Udah. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para wajib pajak yang kami banggakan, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi ya dengan saya, Putu Herdi Pratama, HR, Waskon 1 KPP Pratama Badung Selatan. Yang pada pagi hari ini akan menjelaskan mengenai e-bukot PPh pasal 23. Ini adalah materi yang karena per bulan Agustus tahun 2020 ini seluruh wajib pajak yang memenuhi syarat untuk memotong PPh pasal 2326 itu wajib menggunakan aplikasi e-bukot. Nah, kita lihat ya milestone aplikasi ini di tahap yang paling akhir ya di 2020 Direktorat Jenderal Pajak melalui CAP 269-nya itu adalah
seluruh wajib pajak terdaftar di KPP Pratama se-Indonesia itu mulai masa Agustus wajib menggunakan e-Bupot. Maka dari itu kami dari Badung Selatan, KPP Pratama Badung Selatan itu kiranya itu wajib untuk mengadakan sosialisasi ini. Baik, kita lanjut ya. Apakah aplikasi e-Bupot itu? Ini saya perkenalkan dulu ya. Aplikasi e-Bupot adalah aplikasi bukti potong pemotongan PPh pasal 2326 elektronik. Yang selanjutnya itu disebut e-Bupot adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat membuat bukti pemotongan. Jadi ini bisa dibuka di DJP Online ya. Jadi halaman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak dan ini merupakan aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak yang akan digunakan untuk memotong pasal 2326. Ini syaratnya ya, secara garis besar saya akan bahas dulu ya apa saja sih syaratnya untuk menggunakan aplikasi e-Bupot ini. Pertama itu tentunya NPWP, itu yang paling pertama kali ya. Semua wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai pemotong itu wajib mempunyai NPWP terlebih dahulu dan tentunya memerlukan EVIN. Nah, EVIN ini adalah syarat masuk pertama untuk bisa masuk di DJP Online, di website DJP Online. Wajib pajak bisa memperoleh EVIN ini dengan melakukan aktivasi EVIN dengan mengirimkan permohonan melalui email ke kpp.905@pajak.go.id. Jadi ketentuannya nanti untuk memperoleh EVIN ini wajib pajak itu bagi badan ya syaratnya adalah dia pertama itu wajib pajak orang pribadi yang menjadi penanggung jawab itu harus memiliki EVIN terlebih dahulu, kemudian foto selfie memegang KTP, ini KTP di sini, yang di sini NPWP, harus dikirim di scan, beserta formulirnya sesuai dengan SE 30 /PJ/2020 dikirim ke email kpp905@pajak.go.id. Itu pertama untuk memperoleh EVIN. Terus yang kedua, setelah EVIN diperoleh, wajib mendaftarkan di akun DJP Online. Websitenya ini djponline.pajak.go.id. Jika sudah terdaftar, yang ketiga itu wajib pajak yang akan menggunakan aplikasi e-Bupot ini wajib memiliki sertifikat elektronik. Ini nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya, sertifikat digital. Saya rasa sudah familiar bagi yang sudah PKP. Namun bagi yang belum nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Ini skema ya. Saya di awal-awal saya bahas secara garis besarnya saja dulu. Ini setelah sertifikat dimiliki, KPP memberikan sertifikat kepada wajib pajak, kemudian masuk ke DJP Online. Yang pertama harus dilakukan tentunya membuat bukti pemotongan dulu. Kedua itu setelah dibuat, lanjut memposting untuk dibuat SPT masanya, terus menyampaikan SPT masanya melalui laman DJP Online juga, dan terakhir setelah SPT tersampaikan, wajib pajak memiliki yang namanya BPE, jadi bukti penerimaan elektronik. Itu secara garis besarnya. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, bagaimana sih tata cara penerbitan sertifikat elektronik? Ini karena sertifikat elektronik ini adalah syarat, boleh dikatakan syarat yang vital atau yang sangat penting bagi wajib pajak yang akan menggunakan e-Bupot.
ini ketentuannya, Direktorat Jenderal Pajak itu akan memberikan sertifikat kepada satu yang melakukan permintaan nomor seri faktur pajak, kedua pembuatan faktur pajak elektronik atau e-faktur. Ini tentunya sudah sangat familiar bagi yang sudah PKP. Kemudian yang syarat selanjutnya adalah yang bagian C ini adalah pembuatan bukti potong elektronik. Jadi untuk e-Bupot ini seluruh wajib pajak wajib mempunyai sertifikat walaupun dia tidak PKP. Jadi untuk yang sekarang yang tidak PKP pun bisa menggunakan sertifikat, bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Apalagi sekarang seluruh layanan di Direktur Jenderal Pajak ini sudah menggunakan elektronik, maka sertifikat elektronik ini itu sangat diperlukan. Ini tata caranya ya. Pertama, wajib pajak itu yang pertama orang pribadi atau badan itu bisa memperoleh sertifikat elektronik itu mengajukan ke KPP tempatnya terdaftar. Ingat, di tempatnya terdaftar secara bersamaan atau dari saat permohonan NPWP itu 1 hari kerja dari permohonan NPWP. Jadi yang dimasukkan tempat terdaftar ini adalah seksi contoh bagaimana misal WP itu terdaftar di Badung Selatan, namun dia tinggal di Singaraja. Nah, itu salah satu contoh. Dia tidak bisa mendapatkan sertifikat elektroniknya di KPP Singaraja karena dia terdaftarnya di Badung Selatan. Jadi wajib mendaftarkan sertifikat elektroniknya di KPP Pratama Badung Selatan. Dilakukan dengan yang pertama itu mengisi form permintaan sertifikat elektronik, mempersiapkan paspres, melakukan kegiatan untuk verifikasi dan autentifikasi identitas. Jadi paspres ini sejenis apa ya, key yang hanya diketahui oleh wajib pajak yang mengajukan sertifikat elektronik sendiri. Jadi ini sifatnya rahasia untuk paspres ini. Ini dilakukan dengan ini tata caranya ya. OP yang bersangkutan itu wajib atau badan orang pribadinya sebagai penanggung jawab itu wajib datang ke KPP tempatnya terdaftar. Kalau badan itu pengurus, syaratnya itu adalah orang yang nyata-nyatanya mempunyai wewenang, tercantum dalam SPT tahunan PPH badan, dan memiliki surat pengangkatan sebagai pengurus. Ini tidak bisa diwakilkan, catatan. Permintaan sertifikat digital ini tidak bisa diwakilkan, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan wajib pajak itu tidak bisa datang ke kantor pelayanan pajak untuk melakukan permintaan sertifikat. Jadi kondisi tertentu misalkan dia sedang perawatan di rumah sakit. Jadi dia bisa menguasakan permintaan sertifikat digital itu dengan syarat melampirkan surat kuasa, dan kalau misalkan dia dirawat di rumah sakit berarti kan ada yang namanya surat ini ya, surat sakit ya, atau surat merawat inap itu. Nah, itu bisa dilampirkan untuk bersamaan dengan surat kuasa yang diberikan kepada orang lain, seperti itu. Nah, yang kedua itu menjalani masa hukuman pidana, penyanderaan misalkan, atau kondisi tertentu lainnya dengan dibuktikan dokumen pendukung tadi. Seperti itu saja. Nah, ini yang baru ya untuk instansi pemerintah. Instansi pemerintah itu kan banyak yang tidak PKP ya. Jadi dia bisa mengajukan sertifikat elektronik itu dilakukan oleh misal kalau pusat itu kepala instansi pemerintah pusatnya atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan.
yang datang, maksud saya yang wajib datang untuk mengajukan sertifikat elektronik itu. Daerah itu kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan. Nah, ini siapa-siapa saja yang berhak. Untuk ke desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa. Nah, jadi nanti di bawah bukti pendukungnya, dokumen pendukung sebagai misalkan kalau misalkan yang ditunjuk sebagai kepala maupun dari pusat, daerah itu atau desa itu pasti ada fotokopi dokumen penunjukannya. Terus yang kedua itu membawa fotokopi dokumen identitas diri dan fotokopi NPWP juga sebagai orang pribadi yang ditunjuk. Nah, itu tata cara bagi instansi pemerintah. Ini karena diwajibkan untuk e-Bupot. Kemudian saya ingatkan lagi nanti dibawa foto, pas foto berupa soft copy yang menunjukkan bahwa maksud saya foto siapa yang datang. Maksudnya kalau misalkan dia kepala daerahnya atau penanggung jawabnya, dia harus membawa soft copy foto untuk dilampirkan juga untuk dalam hal syarat pengajuan sertifikat elektronik. Yang kemudian ini lanjut kepada tata kelolanya ya. Sertifikat ini masa berlakunya adalah 2 tahun sejak diberikan. Jadi sertifikat ini harus diperbaharui selama 2 tahun. Jadi 2 tahun, setiap 2 tahun itu wajib diperbaharui dengan syarat-syarat yang sama. Tapi dalam keadaan sekarang itu untuk pengajuan, khusus untuk pengajuan perpanjangan sertifikat itu bisa dilakukan di aplikasi Innova saja. Di sana ada untuk pengajuan, jadi nggak perlu datang. Jadi yang perlu datang itu untuk pertama kali itu hanya yang mengajukan sertifikat elektronik awal saja. Mungkin kedepannya itu tergantung kantor ya, mungkin ada cara-cara lain untuk mengurangi wajib pajak itu datang ke kantor, misalkan video call atau dia hanya mengirim email saja, itu nanti kebijakannya. Jadi untuk sementara itu wajib pajak harus datang dulu untuk bisa memperoleh sertifikat elektronik. Nah, pengajuan sertifikat ini bisa diulang ketika misal terjadi penyalahgunaan. Yang paling sering terjadi itu kalau pengalaman di kantor di KPP itu adalah lupa paspris. Jadi ketika memiliki sertifikat elektronik, paspris itu jangan sampai lupa. Itu harus dicatat baik-baik karena jika keadaannya sampai lupa paspris itu fatal sekali. Jadi memang harus mengajukan kembali sertifikat elektronik yang baru jika wajib pajak itu lupa pasprisnya. Oke, kita lanjut. Setelah mempunyai sertifikat sebagai syarat untuk bisa menggunakan aplikasi e-Bupot, yang kedua itu di aplikasi e-Bupot itu kita menggunakan yang namanya penandatanganan secara elektronik. Jadi untuk pertemuan kali ini saya langsung jelaskan juga bagaimana sih cara wajib pajak itu bisa mengisi penandatangan di e-Bupot. Jadi sebelum itu istilahnya itu harus didaftarkan terlebih dahulu ya. Penandatangannya ini di aplikasi e-Bupot itu sendiri. Yang pertama tentunya harus login karena setiap kita menggunakan aplikasi di DJP Online itu kita wajib login. Ini halaman utama ya, halaman utama login di aplikasi DJP Online. Oke, kita lanjut. Kemudian kita melakukan login seperti biasa dengan memasukkan NPWP dan kata sandi. Ini asumsi sudah didaftarkan terlebih dahulu DJP Online-nya ya. Kalau belum silakan lakukan di menu belum registrasi dengan menyampaikan
menggunakan email dan e-file. Kalau belum punya akun DJP online. Oke, jika sudah masuk, ini menu selanjutnya. Di informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, dan layanan. Kita langsung saja ke menu lapor. Oke. Lanjut ke pra pelaporan. Kemudian ke e-Bupot. Nah, ini adalah tampilan awal dari menu e-bukti potong yang ada di DJP Online. Nah, yang kali ini kita akan pelajari. Kemudian, untuk memasukkan siapa yang wajib menandatangani tanda tangan elektronik ini, wajib pajak itu ke menu pengaturan. Kemudian ada yang di sini menu penanda tangan. Oke, saya ulangi ya. Di menu pengaturan, kemudian menu penanda tangan. Nah, setelah klik menu penanda tangan, dia akan muncul menu seperti ini. Silahkan wajib pajak itu memasukkan NPWP saja. Ini sengaja saya kosongkan ya. Memasukkan NPWP orang pribadi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau yang berhak menandatangani, misalkan ya saya kasih contoh itu pengurus atau bendahara. Kalau biasanya bendahara pemerintah itu yang bisa menandatangani di bukti potong itu biasanya bendaharanya. Ini sifatnya elektronik ya. Jadi tinggal memasukkan NPWP saja, maka otomatis namanya akan muncul. Oke, kita centang juga, jangan lupa dicentang ini, selaku wakil wajib pajak atau pengurus dengan status aktif. Kemudian kita simpan. Nah, penandatangan itu otomatis akan muncul di sini. Jadi nanti akan kelihatan di bukti potong yang akan Bapak-Bapak Ibu berikan itu ke rekanan masing-masing. Jadi nama ini akan tertera nanti sebagai penanda tangan. Jadi maksudnya ibaratnya di tanda tangan cuma berbentuk elektronik saja. Kita lihat ada NPWP, terus nama, bertindak sebagai pengurus dengan status aktif. Nah, jika ingin mengubah, Bapak Ibu bisa di action ya, ini diubah statusnya. Misalkan ada pengurus ini sudah selesai masa tugasnya, atau ada misalkan pengurus baru yang akan masuk, silakan ditambah saja yang ini bisa statusnya dinonaktifkan. Atau misalkan dia melakukan cuti, kalau instansi pemerintah itu ada misalkan cuti besar segala macam, jadi dia statusnya itu tidak aktif. Bisa dilakukan dengan mengubah status di menu ini. Oke, saya rasa cukup untuk tutorial penanda tangan. Bagaimana sih cara mengisi atau memberikan siapa sih yang berhak menandatangani nanti bukti potong elektronik ini. Oke, ini yang materi inti kita ya. Jadi bagaimana sih tutorial pembuatan e-bukti potong PPh pasal 23 dan 26. Mohon maaf ini judulnya agak kurang ya, jadi nanti ditambahkan aja pasal 26-nya. Oke, kita lanjut ya. Ini syarat hak akses. Akses pertama itu pemotong pajak sebelum melakukan pemotongan atau mengakses aplikasi ini itu wajib yang pertama itu menyiapkan dokumen yang menjadi dasar transaksi.
Nah, jadi yang dimaksud dengan dokumen yang menjadi dasar transaksi ini, misal seperti invoice yang diberikan kepada rekanan. Yang kedua, misalkan itu kwitansi, faktur. Nah, itu bisa sebagai dasar untuk dokumen yang menjadi dasar transaksi di mana kita akan memotong PPh pasal 23 atau 26-nya. Oke. Saya singgung sedikit ya. 23 dan 26 itu pada dasarnya sama. Yang membedakan hanya subjek pajaknya saja. Jadi kita ketahui ya yang disebut dengan pemotongan pasal PPh pasal 23 itu ada contohnya ada dividen, royalti, jasa, sewa. Nah, itu termasuk pemotongan dari PPh pasal 23. Kalau 26 itu yang membedakan hanya subjeknya saja, yaitu wajib pajak luar negeri. Jadi objeknya sama, cuma misalkan ada dividen, namun yang memiliki adalah wajib pajak luar negeri. Itu kita potongnya menggunakan PPh pasal 26. Kalau dalam negeri itu pasal 23, yang membedakan itu saja. Kemudian yang kedua, data diri WP yang dipotong itu harus disiapkan terlebih dahulu. Nanti ada di formulir kolom pada bukti potongnya. Nah, data apa saja minimal yang harus ada itu adalah data diri. NPWP itu pertama. Kalau dia tidak punya NPWP, misalkan para ibu-ibu dan bapak-bapak itu belanja ke rekanan yang tidak memiliki NPWP. Dia boleh saja dia itu melampirkan NIK. Jadi di nomor induk KTP itu merupakan data diri WP. Itu juga bisa dijadikan sebagai acuan untuk sebagai syarat di formulir pada bukti pemotongannya. Yang ketiga itu data penghasilan bruto dan kode objek pajak atau transaksi yang dilakukan. Oke, lanjut ya. Yang keempat itu fotokopi SKB yang telah dilegalisir untuk transaksi yang menggunakan SKB. Yang dimaksud dengan SKB ini adalah surat keterangan bebas. Jadi, misalkan ada wajib pajak yang yang mempunyai surat keterangan bebas untuk tidak dipotong pasal 23 PPh pasal 23 karena dia memiliki surat keterangan bebas menggunakan PP23. Nah, itu juga bisa digunakan, itu bisa harus dilampirkan juga fotokopinya oleh wajib pajak, nanti akan dimasukkan di menu bukti pemotongan. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini untuk luar negeri dia harus melampirkan fotokopi SKD dalam hal terdapat transaksi dengan WP luar negeri yang menggunakan tarif P3B. Nah, jadi agar tidak dipotong berganda ya, itu yang menggunakan tarif P3B, dia harus melampirkan yang namanya SKD. Oke, itu adalah 5 syarat hak aksesnya sebelum melakukan pemotongan. Oke, selanjutnya tentu saja seperti biasa kita harus login ya terlebih dahulu. Ini kita login di menu ini, NPWP dan kata sandi seperti biasa. Kemudian lanjut ke menu lapor. Pra pelaporan sama seperti melakukan penandatangan elektronik tadi. Terus bukti potong. Menunya ini. Nah, ini tampilan awal di bukti potong yang ada di DP online ya. Nah, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak itu masuk ke menu bukti pemotongan. Kalau di pasal 23 langsung di input pasal 23. Kemudian yang ini untuk pasal 26 lanjut ke pasal 26.
Jadi nanti saya kasih contoh yang 23 dulu ya, sebelum masuk ke 26. Kita input di sini. Nah, ini adalah menu perekaman bukti potong baru. Jadi di menu ini ada menu tahun pajak, identitas wajib pajak sendiri, nama, alamat, dan segala macam. Kemudian kita isi dulu ya. Nah, ini tahun pajaknya, misalkan perekaman bukti potong di masa Juli tahun 2020 atau masa Agustus, karena mungkin ada yang di bulan Juli udah ada yang belum diwajibkan untuk menggunakan e-bukti potong. Kemudian kita masukkan NPWP rekanan tentunya. Ini misalkan saya contoh ya, nama A, terus alamat segala macam. Ini otomatis ya. Begitu Bapak-bapak dan Ibu-ibu memasukkan NPWP, maka dia akan otomatis masuk namanya segala macam itu sudah terlihat, sudah otomatis. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Ini adalah dokumen yang tadi saya bilang sebagai apa sih? Sebagai dasar pemotongan. Jadi kita tambah di sini. Ini nama dokumennya ya. Ada faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian dan segala macam. Ini kita tentukan saja. Atau invoice, misalkan tadi ada pertanyaan yang menyatakan, Pak, kwitansi itu masuk kemana sih? Itu kalau kwitansi itu masuknya ke bukti pembayaran. Sedangkan yang lainnya ya sama, invoice, pajak ini hanya dasar. Jadi dasar apa sih kita bisa memotong PPh pasal 23-nya? Atas dasar apa sih kita bisa memotong? Nah, ini dia. Kemudian setelah tahu nama dokumennya, kita isi nomornya. Misalkan dia nomor 100, ini tahun 2020, dan tanggal. Tanggalnya juga kita isi, kapan tanggal invoice-nya yang digunakan sebagai dasar pemotongan. Kemudian kita simpan. Maka dia akan muncul di tampilan di sini. Nama dokumen, invoice, nomor dokumennya, dan tanggal. Jadi misalkan ada kesalahan, Bapak Ibu bisa hapus. Kemudian ditambah lagi, atau ada invoice 2 kali, kita tambah lagi. Oke, yang jadi catatan, ini ada 3 ya, yang saya harus garis bawahi. Menu tanpa fasilitas, PPh pasal 23 dibebaskan dari pemotong berdasarkan surat keterangan bebas, atau dia menggunakan PPh pasal 23 ditanggung pemerintah. Kita bahas satu-satu. Kalau dia wajib pajak tidak melampirkan apa-apa, misalkan dia tidak punya SKB atau dia tidak melakukan PPh pasal 23 ditanggung oleh pemerintah, maka kita harus kliknya di tanpa fasilitas saja. Namun, jika dia ada surat keterangan bebas, maka kita harus input di bagian ini. Kita input nomor SKB-nya, kemudian kita masukkan tanggalnya. Terus yang ketiga, kalau WP menggunakan PPh pasal 23 ditanggung oleh pemerintah, jadi dia akan membawa surat. Jadi dilampirkan suratnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa memasukkan nomor dokumen suratnya, kemudian memasukkan NTPN ini sebanyak 16 kali. Di sini. Oke. Nah, selanjutnya untuk pembuatan pasal 26 ya, saya singgung sedikit. Untuk pasal 26 itu perekaman bukti potongnya sama saja seperti yang di 23. Yang membedakan hanya yang ini nomor paspor. Kalau yang di 23 itu karena dia
objek pajaknya itu di dalam negeri, yang dilampirkan adalah nomor induk KTP. Kalau luar negeri, jika dia tidak punya NPWP, dia hanya menggunakan nomor paspor dan nomor kita saja. Pada prinsipnya sama. Yang membedakan di menu ini. Jadi dia kalau tidak melampirkan SKD yang di perjanjian penghindaran pajak perganda, ya di aturan P3B-nya, dia harus memasukkan surat SKD yang tentunya dia sudah rekam di DJP online miliknya. Atau dia melampirkan PPh pasal 26 ditanggung oleh pemerintah DTP. Itu saja. Jadi secara garis besarnya itu sama aja ya antara 23 dan 26. Seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, nanti untuk pertanyaannya saya akan jawab di akhir penjelasan ya. Karena ada yang menanyakan untuk PPh pasal 26 ketika dia menginput SKD ini. Selanjutnya, jika sudah merekam dokumen, ini anggap kita sudah merekam dokumen ya, untuk yang PPh pasal 23 ataupun 26, kita memilih objeknya. Entah dia itu hadiah, sewa, royalti, dividen, segala macam, atau jasa, kita memilih objeknya. Subjeknya, mohon maaf di sini. Di sini saya kasih contoh sewa ya. Saya ingatkan lagi untuk tarif di PPh pasal 23 itu hanya ada 2% dan 15. Jadi yang 2 itu yang sewa dan jasa, dia akan otomatis dihitung. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tinggal memilih objeknya terlebih dahulu, apa saja, yaitu sewa. Misalkan nih saya kasih contoh dia sewa, terus dengan tarif 2%. Oke, maka dia akan otomatis dihitung sendiri. Jadi jumlah objeknya itu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa. Kemudian jumlah penghasilan brutonya itu 10 juta. Oke, mohon maaf. Kemudian tarif 2%. Jadi PPh yang dipotong itu 200.000. Dia sudah otomatis ya terisi di sini. Bapak-bapak, Ibu-ibu cukup memasukkan jumlah penghasilan brutonya saja. Oke. Kemudian setelah mengisi pajak penghasilan yang dipotong, Bapak-bapak, Ibu-ibu lanjut ke bagian identitas pemotong pajaknya. Jadi di sini identitasnya tinggal memasukkan NPWP-nya saja dan nama. Ingat, ini penandatangan ini kalau belum direkam, itu harus direkam terlebih dahulu di menu pengaturan dan mengisi siapa yang wajib menandatangani bukti potong ini. Sudah saya jelaskan tadi ya di slide sebelumnya untuk identitasnya. Ya ini bertindak sebagai siapa, ini saya contoh nama saya sendiri, kemudian diklik simpan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar. Oke, di sini sudah sampai di sini ya untuk perekaman bukti potong, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu dia akan muncul di bagian ini, daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Jadi kalau buat baru, silakan Ibu buat baru dengan alur permohonan seperti tadi. Jika sudah, dia akan muncul di sini. Ini belum diposting di SPT. Ini ada 4 menu yang bisa dilakukan, ada lihat, edit, mungkin jika ada kesalahan atau kesalahan mengisi periode atau nomor bukti pemotongan, Ibu-ibu bisa edit. Kemudian ada menu juga hapus. Dan yang terakhir adalah menu kirim.
Nah, jadi ini adalah menu tampilan ketika Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah menyelesaikan pembuatan bukti potong PPh pasal 23. Untuk 26 sama saja, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah menu yang ini ya. Menu kirim untuk di print atau mohon maaf ini menu lihat. Nah, ini akan ada nomor bukti pemotongan PPh pasal 23-nya. Ini sudah otomatis Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari sistem. Nomor untuk bukti pemotongan, ada identitas wajib yang dipotong, ini apa saja yang dipotong dengan tarif, ini sudah lengkap. Jadi untuk nanti di printnya berupa file PDF. Nah, ini adalah bukti potong yang akan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serahkan kepada rekanan yang penghasilannya Ibu potong PPh pasal 23 ini. Oke, kita lanjut. Setelah selesai melakukan bukti pemotongan ini, maka yang harus Bapak-Bapak Ibu lakukan adalah membuat SPT-nya. Ini langkah terakhir ya. Langkah terakhir dari semua tutorial pembuatan e-bukti potong PPh pasal 23 dan 26 ini. Adalah memposting SPT masa PPh-nya. Oke. Menunya sama tadi ya, login seperti biasa. Kemudian ini adalah bukti pemotongan. Kemudian lanjut ke diposting ke SPT terlebih dahulu. Nah, jadi ini adalah bukti pemotongan yang sudah saya buat. Kemudian yang udah Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak tadi buat. Itu jadi ini rangkumannya ya. Ini apa saja nomor bukti potong, ada namanya, segala macam. Kemudian klik menu posting di bagian bawah. Oke, saya ulang ya. Lanjut ke menu bukti pemotongan, terus posting ke SPT. Menunya ada di paling bawah. Ini adalah bukti potong yang sudah Bapak-Bapak Ibu-Ibu buat tadi. Kemudian lanjut ke menu posting. Oke. Kemudian klik lengkapi terlebih dahulu sebelum Ibu-Ibu kirim. Nah, ini adalah menu lengkapi. Ini ada totalnya, misalkan setelah ini kan dia dijumlahkan itu berapa, itu ada totalnya, kemudian langsung dilengkapi untuk diisi SSP-nya terlebih dahulu. Jadi harus diinput terlebih dahulu ya SSP-nya dengan ada di menu di bawah ya, di menu input bukti setor. Oke. Nah, ini adalah menu rekam data penyetorannya. Ada dua jenis bukti penyetorannya, melalui surat setoran pajak atau melalui pemindah bukuan. Jadi kalau surat setoran pajak ini kan Bapak-bapak dan Ibu-Ibu sebagai pemotong itu membayar sendiri ya. Jadi berapa nominal yang sudah dipotong, Ibu bayarkan sendiri ke bank dengan membuat e-billing terlebih dahulu. Kemudian nomor bukti penyetorannya. Kemudian pilih tahunnya. Yang kedua, itu jenis bukti penyetorannya bisa dilakukan melalui menu pemindah bukuan. Jika memang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak terdapat pemindah bukuan dengan kesalahan pembayaran pajak, misalnya adanya kelebihan pembayaran pajak di masa sebelumnya, itu bisa dilakukan pemindah bukuan untuk menutupi pembayaran di masa di mana ada pemotongan PPh pasal 23. Jadi
fungsinya sama saja dengan surat setoran pajak seperti biasa, hanya dilakukan melalui menu pemindah bukuan saja. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan pembayaran atau bukti rekam data penyetoran, kita akan masuk ke menu lengkapi SPT masa. Jadi sudah terlihat ya, ini bukti potong itu otomatis dia sudah masuk ke SPT. Oke, kita lanjut. SPT-nya kita kirim untuk dilaporkan, maka akan diminta itu penanda tangan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, ini menu ini penanda tangan ini bertindak sebagai kuasa. Kita rekam dulu terlebih dahulu di menu pengaturan ini. Kemudian kita simpan. SPT yang tadi kita buat itu sudah siap kirim. Oke, kita ulang ya. Nah, ini di awal. Ini karena ini yang paling penting, ini saya ulang. Bukti potong tadi sudah masuk ke SPT. Oke. Kemudian kita klik selanjutnya. Maka akan ada menu ini. Setelah daftar bukti penyetorannya itu selesai, maka akan menu penanda tangan. Tinggal diisi ya, dia bertindak sebagai apa. Kemudian namanya, ini namanya akan otomatis muncul ketika sudah dilakukan perekaman di menu pengaturan tadi. Yang ini. Nama Melissa Victoria, saya kasih contoh. Kemudian SPT siap dikirim. Kita klik kirim. Ini. Ada menu untuk memilih file. File sertifikat elektronik dan passphrase. Yang Ibu dan Bapak-Bapak sebagai pemotong harus miliki terlebih dahulu. Sertifikat elektronik ini bisa Ibu dapatkan di aplikasi yang kita sebut dengan Innova. Atau ketika ibu-ibu dan bapak-bapak itu mendaftarkan diri untuk memperoleh sertifikat digital, file sertifikatnya Ibu bisa minta langsung di petugas khusus yang ada di KPP Pratama tempat bapak-bapak ibu-ibu terdaftar untuk memperoleh sertifikat. Kemudian Ibu harus memasukkan passphrase. Nanti passphrase itu ketika pengajuan itu ada, nanti ada waktu yang diberikan kepada wajib pajak untuk mengisi passphrase di sistem. Itu rahasia yang hanya tahu itu bapak-bapak dan ibu-ibu sendiri yang datang langsung sebagai penanggung jawab. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Setelah memasukkan sertifikat dan passphrase. Jadi ini nggak boleh salah ya, dan nggak boleh lupa sama sekali untuk passphrase-nya. Jadi kalau dia lupa passphrase atau ini, dia akan nggak mau, dia akan tidak mau masuk untuk menyimpan SPT-nya. Nah, setelah dikirim, maka ini adalah bukti penerimaan elektronik BPE, nomor tanda terima elektronik, yang sebagai dasar atau sebagai acuan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai tanda, bahwa ibu-ibu sudah melaporkan PPh pasal 23 di masa tersebut, sudah melakukan pemotongan juga. Ditandai dengan bukti penerimaan ini. Ada nomor tanda terimanya, segala macam, NPWP, nama, jenis pajak, tahun pajak, masa pajak juga udah ada. Oke, ini kan udah terakhir ya untuk bukti penerimaan terkait dari rangkaian sosialisasi di pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, ibu-ibu bisa unmute mic-nya
mungkin ada yang belum jelas, itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa tanyakan langsung ke saya, atau saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sebelumnya melalui email pendaftaran kemarin. Saya rasa ada pertanyaan yang saya tidak perlu jawab karena pertanyaannya bagaimana proses pelaporan, sudah saya jelaskan dari tadi sampai awal. Yang penting itu yang pertama itu ketika ini ada pertanyaan dari Bapak Berry ya, atau Ibu Berry ini, saya memiliki masalah dalam penginputan ISKD pada fitur PPh pasal 26 tarif sesuai dengan P3B. ISKD baru kami buat melalui fitur DJP pada masa September. Saat ini kami sedang mengerjakan masa pajak Agustus. Ini harus Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pastikan terlebih dahulu apakah ISKD sudah terrekam di DJP online. Jika tidak bisa, maka lakukanlah dengan menu impor. Bentar ya, saya buka lagi ya yang ini di menu impor. Bentar ya. Nah ini menu impornya. Ada di menu impor Excel. Jadi Bapak-Bapak bisa melakukan, nanti Excel-nya itu sudah ada otomatis di DJP Online, tinggal diikuti formatnya saja, kemudian dilakukan impor terlebih dahulu. Jadi biasanya kalau dia dibuat secara manual atau direkam secara manual, itu ISKD-nya tidak mau. Contoh yang pertanyaan Ibu Sista Sri Adnyani juga sama, ISKD tidak ditemukan padahal sudah diinput sendiri. Coba melalui menu impor di Excel itu. Jadi disesuaikan aja formatnya, kemudian diinput. Itu salah satu cara ketika ISKD tidak dapat direkam. Kemudian yang pertanyaan nomor 9 ya, Bapak Igede Putu Ngurah. Itu kami bergerak di bidang pelatihan masyarakat di desa maupun di wilayah transmigrasi. Yang kami tanyakan pada saat melakukan pelatihan di kawasan transmigrasi tidak memiliki NPWP. Ini yang pertanyaannya yang tidak memiliki NPWP, yang Bapak-bapak Ibu-ibu yang bergerak di bidang pelatihan itu wajib, jadi sebagai pemotong itu wajib mempunyai NPWP. Itu terlebih dahulu syarat utama, karena untuk masuk ke DJP online tentunya harus memiliki NPWP. Namun bagi pihak yang dipotong itu sebaiknya memiliki NPWP. Jadi namun jika tidak, pemotongan bisa dilakukan seperti tadi, dia hanya memasukkan nomor NIK saja, itu sudah bisa sebagai acuan untuk dipotong. Seperti itu. Oke, jelas ya Bapak Igede Putu Ngurah. Kemudian selanjutnya Bapak PT Adi dari PT Adi Sarana Armada ini menanyakan untuk bendaharaan atau BUMN apakah diwajibkan juga e-Bupot? Iya. Karena ya Bapak sudah tahu di peraturan yang terbaru itu di Cap 368 itu seluruh wajib pajak yang memenuhi syarat sebagai sebagai pemotong itu wajib menggunakan e-Bupot. Jadi wajib, jawabannya untuk yang PT Adi Sarana Armada. Oke, terus ada pertanyaan ya tadi Pep yang di kolom komentar ya. Saya bisa tidak di chat ya.
Dari Ibu Kristina Ningrum ya, untuk WP Badan apakah yang menandatangani e-Bupot harus sama dengan yang mengaktifkan sertifikat? Tidak harus sama, Bu. Jadi intinya itu yang bertanggung jawab sebagai penanda tangan. Jadi kalau sama ya pasti itu merupakan penanggung jawab untuk yang mengaktifkan sertifikat elektronik itu pasti yang bertanggung jawab. Jadi tapi kalau dia tidak sama ya tidak apa-apa. Intinya itu dia punya NPWP dan mempunyai wewenang sebagai penanda tangan di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, yang Ibu Nikade Ayu Krisna, bagaimana jika NPWP istri digabung dengan suami? Nah, ini karena aplikasinya juga baru ya, saya juga belum coba untuk yang kasus seperti ini. Coba dimasukkan NPWP 000 9 kali, terus dilanjutkan dengan 905. Kemudian untuk nama diketik manual. Dicoba terlebih dahulu. Jika tidak mau maksud saya, itu bisa menggunakan NPWP suaminya karena dia digabung. Nanti ketika memberikan bukti potong kepada rekanan, itu dimanualkan saja. Jadi tidak apa-apa seperti itu. Itu hanya prinsipnya penanda tangan ini hanya ketika kita melampirkan kepada rekanan. Jadi rekanan tuh nerima nggak ini siapa sih sebenarnya, seperti itu saja sih. Jadi kalau kita ini saya sudah tanyakan kepada kawan saya tadi bagaimana kalau dia istrinya digabung seperti itu. Coba di input NPWP 000 terlebih dahulu, kemudian namanya dimanualkan. Oke, untuk Ibu Nikade Ayu Krisna. Saat menonaktifkan pengurus aturan jika belum 2 tahun belum expired, apakah harus tidak? Jadi penonaktifkan pengurus dan penandatangan itu tidak harus sesuai dengan sertifikatnya. Sertifikat itu 2 tahun. Jadi kalau pengurusnya itu gonta-ganti misalkan setahun sekali atau 6 bulan sekali, itu tergantung kebijakan perusahaan. Sertifikat tidak perlu diganti. Hanya penandatangannya saja yang harus dirubah pada menu penandatangannya tadi sudah saya jelaskan. Jadi bisa dihapus, kemudian dinonaktifkan, terus ditambah dengan yang aktif seperti itu. Jadi untuk expired sertifikatnya itu 2 tahun. Jadi tidak mengacu ke pengurus dan penandatangannya, itu tidak harus. Jadi apakah bukti pembayaran dapat diisi dengan nomor NTPN atau SP2D ini terkait adanya kelebihan pembayaran pajak ya dari KPBC misalkan? Bisa. Bukti pembayaran itu jadi surat setorannya aja, nanti buktinya pembayarannya dipakai nomor dari NTPN dan SP2D, itu bisa, nggak harus. Kecuali dia pemindah bukuan, itu ada menu sendiri. Namun untuk yang melalui SP2D itu bisa, sepertinya bisa. Dengan nomor NTPN dari SP2D. Karena kalau pemerintah biasanya kan dia uangnya itu dia ke KPPN terlebih dahulu ya untuk membayarnya. Jadi otomatis pasti bisa. Iya, apabila PPh 23 ditanggung oleh pemerintah, bukti potong dokumen yang diinput pada daftar bukti potong, apakah nomor ID billing penyetor pajak? Apabila kita kembali lagi ya di menu yang sebelumnya ya, saya coba di menu ketika dia itu ditanggung pemerintah. Nah, ini yang pemerintahnya kan ada dia pasti bawa surat ya. Kalau dia ditanggung pemerintah, maka ID billingnya itu 999, seperti yang saya sudah jelaskan tadi itu sebanyak 16 kali. Terus nomor dokumen itu ada nomor suratnya. Biasanya dia ngeprint surat tuh, surat
Ya sama seperti SKB, dia dapat surat si rekanan itu yang nomor dokumennya yang direkam. Tapi ID billingnya tetap 9999 sebanyak 16 kali. Yang Nikade Ayu Krisna tadi ya Ibu sudah nanya ya, bagaimana jika lawan tawar tidak ada SKD? Bagaimana jika lawan tawar tidak ada NPWP atau tidak mau memberikan NIK, Pak? Ini harus ya. Jadi saya sarankan, mohon maaf kepada setiap wajib pajak itu bendahara maupun badan orang pribadi ketika belanja, ketika melakukan belanja itu kepada rekanan itu yang kooperatif lah, maksudnya yang memiliki NPWP atau memiliki NIK segala macam pasti kan, karena nggak mungkin ya sebagai warga negara Indonesia itu tidak ada NIK-nya. Jadi itu keharusan sebagai seorang penjual itu melampirkan NIK-nya. Karena itu syaratnya. Jadi kalau kan seperti di awal itu syarat akses utama sebagai pemotong untuk bisa memotong. Itu adalah syarat vital, boleh dibilang ada NIK-nya kalau tidak ada NPWP dan ada NIK-nya. Jadi kalau nggak punya NPWP ya NIK, itu aja. Jadi kalau nggak bisa ya bagaimana gitu. Jadi lebih baik Bapak Ibu mencari modal rekanan yang lain gitu, yang kooperatif bisa mau memberikan NIK-nya minimal seperti itu. Yang dari Bu Ratna Juwita ya, kemudian ya ini tanggal bukti potong apakah bisa backdate waktu saya mencoba Ibu masa Agustus tanggal. Ini kalau dia udah diposting SPT-nya itu bisa dibetulkan ya Ibu. Jadi misalkan dia dibetulkan SPT-nya, kemudian di masa yang sama, kemudian itu dihapus, kemudian direvisi lagi yang benar. Jadi bisa sebenarnya tanggal setelah diposting apakah tidak bisa merevisi lagi, bisa. Karena itu kesalahan ya, misalkan dia masa Agustus lalu muncul yang masa September, jadi dilakukan pembetulan SPT-nya aja. Setelah SPT-nya kalau sudah diposting. Jadi kalau belum kan masih bisa dirubah ataupun dihapus untuk bukti potongnya maksud saya. Jadi kalau sudah silakan dilakukan pembetulan SPT saja. Nah, kalau misalkan yang ini yang Ibu sama pertanyaan Ibu Rana juga itu maafnya salah ya wajib melakukan pemindah bukuan terlebih dahulu. Jadi misalkan itu dia motongnya 104 tapi dibayarkannya 412 400, ya Ibu Bu Ratna itu wajib memindah bukukan dulu kepada ke 41124104, lalu nanti di menu perekam pembayaran gunakanlah menu yang pemindah bukuan tadi. Seperti itu. Jika misalkan ada kesalahan dari memasukkan kode map saat melakukan pembayaran, seperti itu. Jadi jangan dipasangkan billing itu. Jadi dipindah bukukan dulu, baru dilaporkan SPT-nya. Seperti itu. Pertanyaan tadi yang PT Adi sudah saya jawab tadi ya wajib. Karena di Cap 368 itu diwajibkan jika sudah memenuhi syarat sebagai pemotong. NPWP berarti kita berkamu dipotong dan laporkan ya Pak. Iya tetap, hanya tidak dipotong seperti itu. Jadi istilahnya SKB itu adalah surat keterangan bebas. Jadi sebenarnya dia dipotong, tapi penghasilannya dia tidak. Gimana ya saya jelaskannya. Jadi intinya tuh dia itu memiliki surat keterangan bebas tidak dipotong. Jadi penghasilannya itu tidak berkurang. Tapi di dalam pelaporannya Ibu itu tetap dimasukkan Bapak Ibu di pelaporan di pemotongan tetap.
Iya, Bapak, yang di Bu Nima Deparwati itu wajib. Apakah WP non PKP wajib? Iya, karena nanti kan yang memiliki sertifikat itu bisa aja juga ya. Jadi nggak PKP pun untuk sekarang bisa memiliki sertifikat digital. Jadi wajib. Untuk WP bukan PKP apa bisa melakukan DC? Enggak, untuk pertama kali melakukan sertifikat digital itu harus ke kantor pajak terlebih dahulu. Baru dia bisa mengakses Innova. Jadi nggak bisa langsung di Innova dulu. Nanti pada saat dia melakukan update setelah 2 tahun, itu untuk sekarang itu kalau dulu mungkin tahun lalu ya itu masih bukan 6 bulan lalu ya bahkan masih harus melakukan update atau misalkan update sertifikatnya ke kantor pajak. Tapi untuk beberapa bulan lalu itu di sistem Innovanya sudah bisa. Namun untuk pertama kali melakukan digital sertifikat itu wajib ke kantor pajak di mana tempat terdaftar. Tanggal bukti potong itu yang Ibu Ratna Julita ya, bisa backdate. Itu maksudnya gimana ya? Jelaskan nanti kalau misalkan apa namanya biar lebih jelas itu nanti bisa di chat aja ya, chat WA seperti yang tadi bilang ya. Karena kalau di sini nanti saya jelaskannya bingung. Tapi kalau misalkan ada kesalahan itu bisa dilakukan ini aja pembetulan SPT-nya seperti itu. Jadi biasanya kalau pemotongan itu mengenai tanggal bukti potong itu adalah tanggal transaksi. Jadi kapan melakukan pembayaran itu di bulan apa itu langsung dipotong seperti itu. Ya, Bapak Gilang ya wajib sekarang semua WP dan PKP dan non PKP akan iya jika dia sudah memiliki sertifikat digital dia pasti bisa mengakses Innova seperti itu. Baik, sekian ya pertanyaannya. Nanti jika ada pertanyaan yang lebih lanjut atau lebih misalkan Bapak Ibu masih bingung terhadap penjelasan saya, nanti bisa langsung chat ke KPP Pratama Badung Selatan. Nomornya berapa ya, Rah? Nomor KPP. Atau bisa melalui PEPI, nanti ditanya aja di sana dia nomor untuk WhatsApp-nya. Bisa email juga di KPP Pratama Badung Selatan jika ada masih hal-hal yang menjanggal gitu misalkan pertanyaannya. Iya, jawabannya iya Bapak Kristianingrum Simanjutak itu langsung harus ke KPP dulu terlebih dahulu untuk sertifikat. Jadi nggak bisa langsung di Innova. Untuk pertama kali dia harus langsung tidak bisa diwakilkan wajib pajaknya bagi orang pribadi. Oke, nomor apa? Nomor chat PA-nya ya di 0858 6090 K5905. Nah, itu udah diberikan di sana ya. Nomor WA-nya nanti langsung chat aja. Nanti bisa saya jawab lebih lanjut untuk pertanyaan Ibu Ratna Julita. Ya benar Ratna Julita ya. Jadi jelaskan aja nanti. Baik, sekian pertemuan kali ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan tadi. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi Bapak Ibu-Ibu sebagai pemotong PPh pasal 23 dan 26. Sekian dari kami. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Dan